Menjadi istri dari seorang pemuka agama atau pendakwah sejatinya bukanlah sebuah pilihan yang mudah dijalani bagi sebagian wanita. Di balik cahaya kamera dan panggung dakwah sang suami terselip sebuah pengabdian tulus yang seringkali tak kasat mata. Sebuah kesetiaan yang tak hanya diuji oleh waktu, namun juga oleh keikhlasan dalam menanggalkan segala atribut keduniawian demi meraih ridho sang pencipta. Hal itulah yang kini seolah melekat erat pada sosok Kartika Putri, wanita yang dahulu dikenal sebagai primadona layar kaca. Dengan segala kemewahannya, kini nampak bertransformasi total menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya, sekaligus pilar kekuatan bagi perjuangan dakwah Habib Usman bin Yahya. Di tengah heningnya malam-malam terakhir bulan suci Ramadan 2026 ini, Kartika dan Habib Usman justru tertangkap kamera melakukan sebuah aksi nyata yang begitu menyentuh hati, tepat di momen berburu malam Lailatul Qadar. Lantas, hal luar biasa apa yang dilakukan Kartika Putri hingga ia rela terjun langsung berpeluh keringat di dapur umum demi melayani para jamaah? Dan benarkah pula di balik nikab yang kini ia kenakan tersimpan sebuah komitmen besar bahwa dirinya tak lagi mengejar panggung hiburan, melainkan fokus menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen malam ganjil atau perburuan malam Lailatul Qadar memang pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, dan pastinya diharapkan didapatkan oleh kita, umat muslim yang sudah berjuang untuk berpuasa selama 30 hari lamanya. Hal itu pula yang agaknya terlihat di kediaman Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya yang mengadakan acara dengan mengundang para jamaah Majelis bin Yahya yang dipimpinnya. Pemandangan itu berlangsung begitu khidmat sekaligus meriah, namun tampaknya ada satu pemandangan yang mencuri perhatian manakala Kartika Putri tak segan turun langsung ke dapur untuk meracik menu takjil bagi para jamaah. Dengan tangan yang lincah, Karput, sapaan akrabnya, nampak sibuk mengaduk boks besar berisi es buah segar demi memastikan ribuan jamaah yang hadir bisa melepas dahaga dengan nikmat. Dan secara eksklusif bersama pemirsa Intens Investigasi, Kartika pun mengaku keputusannya untuk terjun langsung adalah karena ia tak ingin melewatkan sedikit pun peluang pahala di malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Meskipun Habib Usman sudah menyediakan berbagai stan makanan, mulai dari bakso, mie ayam, hingga nasi kebuli. Namun, kehadiran Kartika di tengah kesibukan dapur seolah menjadi penyemangat tersendiri bagi warga lokal yang antusias membantu. Setiap tahun Habib biasa ngadain malam ganjil, sekalian buka puasa bersama sama jamaah. Dan alhamdulillah kita juga siapin buat jamaah. Ada but-but, stol-stol makanan kayak mie ayam, bakso. Tapi kita juga siapin nasi kebuli. Ini es buahnya. Karena stand tadi di sana kewalahan, jadi kita bikin stand dadakan di rumah. Alhamdulillah istiqomah udah 15 tahun kata Habib. Lagi jualan es buah. Mau dibagiin. Kalau nggak turun tangan tadi kewalahan banget. Jadi kayak ya memang harus mau nggak mau tenaganya dibutuhin. Alhamdulillah masih manfaat tenaganya buat jamaah. Tak hanya soal acara yang digelar, dalam kegiatan yang seperti dikatakan Kartika sudah rutin diistiqomahkan oleh sang suami Habib Usman selama kurang lebih 21 tahun lamanya ini. Terdapat sebuah kebiasaan yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya keluarga ini rutin membagikan paket beras kepada jamaah, kali ini Kartika dan Habib memilih untuk memberikan santunan dalam bentuk uang tunai sebagai THR.
Rasa syukur dan lega terpancar jelas dari wajah Kartika setelah seluruh rangkaian acara berbagi berjalan dengan lancar. Pasalnya baginya, ini sudah merupakan hak bagi jamaah dan dirinya hanya sebagai jembatan untuk membagikan sedikit dari apa yang dimilikinya. Kebetulan sebenarnya emang haknya jamaah. Jadi sebenarnya kita mah hanya jembatan aja. Itu emang haknya jamaah majelis di kita dan alhamdulillah sudah menjadi rutinitas yang memang dilakukan beberapa tahun kebelakangan ini gitu. Biasanya misalnya bentuknya beras, minggu lalu beras karena bisa mesen beras, sekarang beras lagi susah, kita kasih manfaatnya biar bisa buka, sahur gitu. Nggak cukup untuk beli lebaranan, tapi misalnya untuk buka puasa dan sahur kan insya Allah cukup manfaat. Bersyukur mereka masih mau nerima, nah, karena kalau kita punya sesuatu dan nggak ada yang nerima kan percuma gitu. Lebih lanjut, di tengah suasana yang penuh keberkahan tersebut, Kartika Putri dan Habib Usman tak henti-hentinya mengingatkan para jamaah dan pemirsa di rumah agar tak kendor dalam mengejar malam ganjil di sisa akhir bulan Ramadan. Kartika menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ibadah. Meskipun di awal bulan puasa, mungkin kita masih merasa kurang maksimal. Dengan penuh kelembutan, Kartika mengajak para muslimah untuk tidak terlalu sibuk mengurus dapur atau baju lebaran di malam-malam terakhir, melainkan lebih fokus membujuk Allah melalui doa, sholat taubat, dan sholat hajat agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Pesan ini seolah menjadi pengingat tajam bahwa Ramadan tidak akan menunggu siapapun dan setiap detik yang tersisa adalah emas yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini sudah kegiatan Habib yang sudah Habib lakukan kurang lebih 21 tahun. Jadi sebelum periode aku pun ini sudah diistiqomahkan oleh Habib. Jadi aku cuma membantu, mensupport juga kegiatan ini yang memang sudah menjadi agenda bulan Ramadan. Setiap malam 27 Ramadan kita selalu menyiapkan buka puasa di sini dan tarawih berjamaah. Kenapa orang mungkin berpikirnya kayak kok 27 aja? Karena biasanya 21 sudah ada di rumah habaib tempat-tempat yang lain. Kita alhamdulillah kebagiannya tanggal 27 gitu. Biar nggak bentrok jadi jamaah bisa ke sana gitu. Dan alhamdulillah kita juga buka puasa bersama. Kita juga tarawih bersama dari sholat maghrib buka puasa, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, lanjut lagi tarawih dan doa malam ganjil di bulan suci Ramadan. Tujuannya pasti ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar insya Allah. Dan luar biasanya Habib selalu ngajarin untuk gimana caranya kita bujuk Allah untuk Ramadan ini ibadah kita diterima dan Allah izinkan kita sampai ke Ramadan berikutnya. Dan yang terpenting adalah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dan berharap dapat malam Lailatul Qadar. Kalau awal Ramadannya kurang baik, maka akhir-akhir ini kita perbaiki. Jadi gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Untuk semuanya nih biasanya Habib tuh selalu ngingetin gitu. Kenapa Habib senangnya di malam 27? Karena biasanya orang udah sibuk beli baju lebaran. Sehingga ibadahnya mulai melemah atau udah sibuk ngurus dapur. Sehingga sholatnya jadi nggak khusyuk. Nah, jadi jangan lupa bahwa di akhir pun masih ada malam Lailatul Qadar yang menanti kita gitu. Karena Ramadan nggak nunggu kita. Ramadan akan berlalu gitu aja. Jadi kalau Habib selalu bilang ada kesempatan manfaatin sebaik-baiknya gitu. Karena banyak orang-orang yang mungkin sakit di bulan suci Ramadan, nggak beruntung seperti kita. Jadi kata Habib, hidupkan malam Ramadannya. Betul. Jadikan Ramadan ini masih sisa terakhir, ayo hatamin Quran yang belum hatam Quran, yang belum bangun malam kemarin, ayo bangun malam, yang puasanya matanya belum terjaga, ayo sisa 3 hari ini jaga mata, jaga pandangan, jaga hati. Yang belum sholat taubat kata Habib, jangan lupa sholat taubat, jangan lupa sholat hajat, minta hajatnya apa sama Allah. Karena bulan Ramadan ini bulannya kita membujuk Allah untuk meminta suatu kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Jadi kita doakan yang belum sholat sunnah lainnya, maka jalanin di Ramadan ini kata Habib, karena juga pahalanya juga sangat luar biasa, 70 kali lipat. Betul. Kartika Putri masih di momen yang sama, juga mengungkapkan alasannya mundur dari dunia entertainment yang telah membesar namanya.
Pasalnya, setelah kurang lebih 8 tahun berumah tangga dan menuntut ilmu agama dan mendampingi Habib Usman, Kartika menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini bukanlah lagi mencari panggung untuk menghibur atau sekadar muncul di publik, melainkan menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama. Kartika merasa tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu dari 6 orang anak adalah ladang pahala yang jauh lebih besar dibandingkan gemerlapnya dunia televisi. Sebenarnya ya udah nggak ada manfaatnya juga untuk aku muncul di publik kan, untuk apa sih gitu. Tapi kalau seandainya masih bisa memberi manfaat, kenapa enggak? Jadi ya ini karena izin suami boleh duduk di sini ya bismillah gitu. Jadi kayak lebih kemanfaatan aja sih. Kalau dulu kan fokusnya beda, maunya menghibur. Kalau sekarang fokusnya bermanfaat gitu. Lebih ke orang tuh masih bisa punya pahalanya masing-masing, di porsinya masing-masing. Buat aku untuk tampil kayaknya udah nggak ada manfaatnya nih, berarti aku bisa manfaat di tempat yang lain. Dan meskipun ia sering terlihat mendampingi Habib dalam berbagai syiar, Kartika tetap dengan rendah hati menolak jika dirinya disebut sebagai seorang pendakwah. Ia lebih nyaman menyebut aktivitasnya sebagai ajang sharing atau berbagi pengalaman sesama muslimah. Karena baginya, ia masih jauh dari kata pantas untuk menyandang gelar ustadzah. Komitmennya sudah bulat, yakni menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dan pendukung utama bagi jalan dakwah sang suami hingga akhir hayat. Kalau Kartika insya Allah sharing. Belum yang namanya ceramah itu kan mereka yang harus ada dalam pendidikan, pengajaran, dan dari kecil emang udah terbiasa di pesantren dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini walaupun udah 8 tahun Kartika menuntut ilmunya Allah, belajar dari saya dan guru-gurunya juga banyak, tapi tetap sharing. Ya, Karena belum pantas. Enggak. Siapa yang ikut dakwah? Nggak ada, ikut nunggu di mobil maksudnya. Kartika itu sekali lagi cuman sharing doang, banyak ilmu yang Kartika dapat bisa disampaikan lagi dan juga menjadi sharing dalam kehidupannya, dan semoga ada hikmah yang bisa diambil. Intinya seperti itu. Dakwah terhadap anak-anak itu lebih penting. Iya, karena buat aku Habib, alhamdulillah Allah kasih ilmu, Allah kasih kemudahan, jamaahnya banyak, sehingga Habib sudah yang memenuhi kewajiban untuk dakwah luas. Lebih lanjut pemirsa, meski kurang lebih 8 tahun berumah tangga, masih terlihat keromantisan dari pasangan ini, di mana salam sebuah wawancara Habib Usman secara terang-terangan memuji Kartika Putri sebagai sosok istri idaman yang sangat salehah. Lantas, seperti apa respon Kartika ketika mendapatkan pujian dari sang suami? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di balik ketegasan Habib Usman bin Yahya dalam menyampaikan syiar dakwah, tersimpan sebuah gurat kekaguman yang begitu besar terhadap sosok sang istri, Kartika Putri. Bahkan dalam sesi wawancara, Habib secara terang-terangan tak segan melayangkan pujian setinggi langit dengan menyebut Kartika sebagai sosok istri idaman yang sangat soleha. Bagi sang Habib, Kartika bukan hanya sekadar pendamping hidup, melainkan representasi dari sosok wanita dambaan bagi setiap laki-laki soleh di luar sana. Karakter Kartika yang kini kian lembut dan senantiasa berusaha memperbaiki diri juga telah memberikan warna baru yang penuh keberkahan dalam mahligai rumah tangga mereka yang kini kian harmonis dan jauh dari isu miring. Kartika sosok wanita soleha, wanita yang baik, wanita idaman, dan wanita yang diharapkan oleh banyak laki-laki soleh. Masya Allah. Tabarakallah, amin. Karakternya bagus, Masya Allah, luar biasa. Kalau Habib tuh orangnya selalu percaya bahwa ucapan itu doa. Di samping itu agaknya, banyak yang bertanya-tanya, adakah kesulitan bagi Habib Usman dalam membimbing Kartika Putri yang dahulu begitu akrab dengan dunia hiburan yang glamour?
Namun, dengan penuh ketulusan, Habib mengungkapkan bahwa mendidik Kartika bukanlah hal yang sulit karena sang istri memiliki sifat yang senantiasa mendengar dan patuh pada arahan suami tanpa banyak membantah. Habib memandang bahwa perubahan besar pada diri Kartika, termasuk konsistensinya dalam mengenakan niqab atau cadar, bukanlah semata-mata karena pengaruh manusia, melainkan murni hidayah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai suami, Habib pun merasa memiliki kewajiban untuk senantiasa menghormati dan memuliakan istrinya, sebagaimana perintah Rasulullah. Karena ia percaya bahwa memuliakan istri akan memberikan umpan balik kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga kedamaian dalam rumah tangga. Kalau ditanya Kartika itu sebetulnya nggak ada satupun yang perlu dikritik karena udah perfect. Udah Masya Allah. Jadi ada kalanya kita sebagai seorang laki-laki harus memahami, menghormati, memuliakan adalah bentuk perintah Rasulullah, sehingga di dalamnya ada feedback kebaikan untuk kita sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nggak ada susahnya, karena hidayah itu milik Allah dan Allah yang menggerakkan hati manusia. Jadi sebetulnya bukan manusia yang menggerakkan, tapi Allah yang menggerakkan dengan jalan dan kehendaknya Allah. Dan tak hanya fokus pada hubungan berdua, Habib Usman dan Kartika Putri juga telah menyiapkan cetak biru yang luar biasa bagi masa depan pendidikan anak-anak mereka, yakni akan menyekolahkan seluruh anak-anak mereka hingga ke mancanegara untuk mendalami ilmu agama. Mulai dari Ipeh yang kini sudah berada di Yaman hingga rencana untuk anak-anak lainnya seperti Sajid, Syatir, Kholisa hingga si kecil Khadijah dan Ali yang nantinya akan dipersiapkan menuju Madinah atau Tarim. Hebatnya, keputusan untuk menempuh pendidikan jauh dari tanah air ini murni merupakan keinginan dari anak-anak itu sendiri tanpa ada sedikit pun paksaan dari orang tua. Harapan Habib dan Kartika pun sangat mulia, yakni kelak setelah pulang dari negeri para nabi tersebut, putra-putri mereka bisa mengabdi menjadi ustadz dan ustadzah yang akan meneruskan tongkat estafet syiar agama di tanah air. Kemauan anaknya sendiri. Kita selalu menghormati, menghargai keinginan anak-anaknya, bagaimana hati dan perasaannya, apakah mentalnya siap, apakah dia sudah mau, apakah dia juga bahagia di sana. Karena buat saya ilmu nggak akan masuk kalau hatinya menolak gitu. Jadi kita tetap menjadi orang tua yang asik tapi dengan syariat. Jadi jangan menjadi orang tua yang saya mau jadi temani anak saya tapi lupakan syariat. Tapi saya pengen karena syariat kami menjadi orang tua yang asik. Masya Allah. Pulang ya dakwah, jadi seorang ustazah, insya Allah. Tapi udah dekat. Udah matang di sana. Udah matang. Nantinya ada lagi. Setelah itu Sajid, kalau Sajid di Madinah. Oh, di Madinah. Sajid di Madinah dulu, nanti baru di Tarim, tabarukan. Nanti dia ngambil S3 nggak tahu di mana. Dan kalau yang nomor 2 itu nanti dia sekolah SMA. Habis itu lanjut langsung universitas di Madinah. Habis itu tabarukan di Tarim. Habis itu ntar ngambil S3-nya, terserah dia di mana S2 S3-nya. Gitu. Nah begitu sama seterusnya. Nanti Satir, nanti Kalisa, nanti Khadijah, nanti Ali. Nanti yang nextnya juga. Insya Allah Berarti 7. Melanjutkan keinginan Habib Usman yang mulia menjadikan anaknya sebagai pendakwan, meneruskan tongkat estafet syiar agama di tanah air. Lantas, apa alasan sebenarnya keduanya menyekolahkan anaknya di luar negeri? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Keputusan untuk melepas sang anak sulung, Ipeh, untuk menempuh pendidikan di Yaman, rupanya dilandasi oleh rasa kasih sayang dan kekhawatiran yang besar dari Kartika Putri. Sebagai seorang ibu, Kartika merasa lingkungan di Yaman jauh lebih aman dan terjaga secara spiritual jika dibandingkan dengan pergaulan bebas di zaman sekarang.
Kartika secara jujur mengakui adanya rasa takut dalam merawat anak perempuan di tengah maraknya fitnah dan maksiat. Itulah sebabnya ia ingin Ipeh dipersiapkan dengan ilmu agama yang matang agar tidak melewati jalan yang sama seperti dirinya di masa lalu. Dengan bekal ilmu dari Yaman, Kartika berharap Ipeh bisa menjadi sosok Fatimah masa kini yang tidak hanya solehah bagi dirinya sendiri, namun juga siap menjadi istri dan ibu yang mulia bagi keluarganya kelak. Lebih aman. Di sana itu perempuan tidak boleh keluar tanpa mahram. Perempuan tidak boleh, alhamdulillah, jauh dari pacaran, maksiat, zina. Dan gak ada liburnya. Gak ada liburnya dalam Gak ada jalan-jalannya. Quran gitu. Karena jujur di era yang zaman sekarang saya khawatir merawat anak perempuan. Anak laki-laki pun sama gitu ya. Cuma anak perempuan itu kita menjaganya seperti kita menjaga diamond gitu. Sehingga saya belajar, kayak aku kejar-kejaran belajar, sehingga aku harus belajar juga, harus memenuhi kewajiban keteteran. Makanya saya nggak mau Ipeh seperti aku gitu. Lebih baik dia dipersiapkan dulu untuk menjadi istri yang soleha, ibu yang soleha, sehingga mudah untuk dia. Jaga dirinya, punya rasa malu yang tinggi terhadap lawan jenis dan yang bukan mahramnya gitu. Itu kan agak susah nih kalau di sini gitu. Kenapa? Karena kan lingkungannya beda, semuanya agak lumayan sulit gitu. Dan kita pun meninggalkan anak di situ, gadis, insya Allah mudah. Jadi, Dan di sana berharap anak kita itu menjadi Sayyidatuna Fatimah karena pola pendidikannya mereka berakhlaknya Sayyidatuna Fatimah dan semuanya mengikuti daripada Sayyidatuna Fatimah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen